Museum Radia Pustaka merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Solo yang memiliki nuansa klasik. Di sini menyimpan berbagai koleksi langka dari Kasunan Surakarta, termasuk peninggalan Napoleon Bonaparte yang dikenal sebagai pemimpin militer Prancis. Sebuah bangunan kuno dengan halaman yang cukup luas berdiri di tepi Jalan Slamet Riyadi, jalur protokol di Kota Solo. Bangunan berhias patung Ronggowarsito itu adalah Museum Radia Pustaka. Pendirian Museum Radia Pustaka saat itu diinisiasi oleh Kanjeng Adipati Sosrodingrat IV, seorang patih di Keraton Kasunanan Solo. Museum yang berdiri 28 Oktober 1890 itu digunakan untuk menyimpan berbagai arsip dan benda koleksi milik keraton. Bisa disebut jika tempat ini merupakan saksi sejarah dari berbagai zaman. Peninggalan-peninggalan yang dikoleksi bukan hanya dari Keraton Surakarta, akan tetapi juga berasal dari Benteng Vastenburg dan Pura Mangkunegara. Hal yang menarik dari Museum Radia Pustaka adalah karena bangunan ini merupakan bangunan museum yang tertua di Indonesia. Tak hanya itu saja, banyaknya peninggalan-peninggalan bersejarah yang masih terjaga keasliannya dan masih terawat hingga saat ini. Selain itu, cerita sejarah di baliknya menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi oleh wisatawan dari dalam maupun luar daerah. Ada banyak koleksi museum yang cukup menarik. Rata-rata merupakan peninggalan Keraton Kasunanan Solo, seperti buku-buku kuno, beragam senjata dan pusaka, mata uang kuno, hingga aneka keramik. Beberapa koleksi museum lainnya yang terdiri dari berbagai macam arca, pusaka adat, wayang kulit, buku-buku kuno seperti karangan Pakubuwono IV yang berjudul Wulangreh, dan serat rama yang dikarang oleh pujangga Keraton Surakarta bernama Yesadipura Tata Ramayana. Di perpustakaan juga tersimpan mesin ketik Aji Saka yang memiliki huruf-huruf Jawa. Di halaman museum terdapat patung Ronggowarsito, yaitu seorang penjaga besar di Surakarta pada abad ke-19. Di museum ini terdapat beberapa ruangan. Ruang pertama yang menyimpan berbagai jenis wayang seperti wayang gadok, madya, klitik, sukat, beber, dan wayang dari luar negeri seperti wayang nang dari Thailand. Di ruangan kedua tersimpan berbagai jenis keramik yang sebagian besar berasal dari zaman penjajahan Belanda. Ada aneka piring sewon yang dipajang di satu sisi dinding, yaitu pitung yang khusus dibuat untuk peringatan 1000 hari wafatnya seorang atau anggota kerajaan. Di ruang ketiga yang menjadi bagian dari sejarah Museum Radia Pustaka adalah ruangan penyimpanan berbagai koleksi terbuat dari bahan perunggu seperti patung dan gamelan. Ruang keempat yang paling luas menyimpan koleksi etnografi berupa gamelan agung milik Kanjeng Raden Adipati Sosrodingrat IV, alat tenun tradisional, dan gamelan genderan. Gamelan genderan yaitu serangkaian gamelan yang dibentuk seperti meja dan bisa dimainkan oleh satu orang. Ruang kelima dari sejarah Museum Radia Pustaka menyimpan patung Rajamala, raksasa penguasa laut yang merupakan karya Pakubuwono V. Patung ini adalah hiasan dari bagian depan perahu yang digunakan untuk menjemput permaisuri Pakubuwono IV. Rajamala atau Rajamala adalah putra angkat dari Resi Palasara yang berasal dari Padepokan Retawu dengan Dewi Durgadini, putri dari Prabu Basukesti, Raja Wirata. Kapal tersebut pernah digunakan dari Sungai Bengawan Solo hingga ke Madura. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Museum Radia Pustaka, bisa mengunjunginya pada hari Selasa hingga Minggu dari pukul 8 hingga pukul 4 sore. Sedangkan akses untuk menuju ke museum ini pun juga tidak sulit. Para wisatawan bisa mengunjunginya dengan menggunakan bus kota ataupun kendaraan pribadi. Selain itu, lokasi museum ini juga berada di tengah-tengah kota, sehingga mudah untuk ditemukan. Jika berkunjung ke museum, jangan lupa singgah ke Museum Radia Pustaka ya.